Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang materi-materi yang sering muncul dalam UTBK SBMPTN Geografi ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang bab sejarah pembentukan muka bumi ya, dengan materi atau subbabnya adalah dinamika pergerakan lempeng tektonik ya. Oke, kita langsung saja. Bismillah. Nah, sebenarnya bumi kita itu kan tidak terdiri dari satu lapisan ya, tetapi terdiri dari 3 lapisan besar. Ya, yang pertama ada kerak, kemudian yang kedua ada mantel, kemudian yang ketiga ada inti. Nah, bagian dari kerak bumi yang dia sifatnya pipih ya atau plate ya. Nah, itu namanya lempeng ya, bagian dari kerak bumi. Jadi, kerak bumi itu bagaikan sebuah ibaratnya kalau kita punya, telur ya, maka kulit atau cangkang telurnya itu kan kerak buminya, misalnya gitu ya analoginya. Nah, ketika ke cangkangnya itu kita, kelupas ya satu persatu ya, atau pecah-pecahan dari cangkangnya itu, maka pecahan-pecahan cangkangnya itu merupakan, lempengnya gitu ya. Jadi lempeng itu bagian dari kerak buminya. Nah, adapun tipe pergerakan lempeng tektonik ya, yang pertama ada konvergen, artinya adalah lempeng ini dia, atau merupakan gerakan lempeng saling mendekat atau bertumbukan gitu ya. Nah, di mana tipe konvergen ini dia terdiri dari, 3 jenis. Yang pertama ada lempeng samudra ya, yang berkonvergensi atau ketemu dengan lempeng benua ya. Di situ saya bilang lempeng samudra versus lempeng benua ya. Nah, ketika lempeng samudra ketemu dengan lempeng benua, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, terbentuknya subduction zone ya atau zona penunjaman di mana lempeng dasar samudra ya yang massa jenisnya lebih berat ya menunjam ke bawah lempeng benuanya. Ya, jadi secara massa jenis ya lempeng samudra dengan lempeng benua itu tidak sama. Ya, lempeng samudra yang tersusun dari dominansi ya atau dominannya adalah oksida silisium magnesium. Sedangkan lempeng benua adalah oksida silisium, ya, aluminium, ya, itu, samudranya lebih berat, ya, dibandingkan dengan lempeng benuanya. Oke, kemudian, terbentuknya palung laut di tempat tumbukan, ya. Jadi, pada zona penunjaman atau subduction zone, ya, itu biasanya terbentuk palung laut, ya, trench atau trough. Misalnya adalah palung laut di sepanjang pantai barat Sumatera ya hingga selatan Jawa yang disebut sebagai palung Sunda atau Java Trench ya atau Sunda Trench. Nah, itu hasil dari tumbukan ya antara lempeng Eurasia ketemu dengan lempeng Indo-Australia. Jadi yang samudranya itu Indo-Australianya. Indo-Australianya dia menunjam ke bawah ya lempeng si Eurasianya. Sehingga nanti membentuk palung Jawa gitu ya. Nah, kemudian terjadi pembengkakan ya tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Ya, jadi ketika lempeng samudra dia menunjam ke bawah gitu ya, maka nanti lempeng samudra itu akan bertemu atau bertabrakan dengan mantel buminya, terutama mantel atasnya atau astenosfernya. Nah, ketika mantel atas ditumbuk ya di bawah ini, maka mantel atasnya itu akan dia meleleh, ya meleleh atau melting ya, melting meleleh. Ya, kemudian nanti membentuk, aliran magma atau magma yang berintrusi ke atas ya, kemudian menyusup ya, intrusi atau menyusup ya. Intrusi itu adalah proses penerobosan magma ya, dari dalam bumi menuju celah-celah batuan, yang menyusup ke atas kemudian akan menabrak ya, membentuk sebuah, bentuk lahan kerucut ya, atau yang disebut sebagai bentuk lahan vulkanik gitu ya. Nah, nanti bentuk gunung api di lempeng, benuanya gitu. Bentar kita lihat gambarnya. Nah, kemudian terdapat aktivitas vulkanisme, intrusi dan ekstrusi. Ya, kalau intrusi itu tadi proses penerobosan magma dari dalam bumi menuju celah-celah batuan tidak sampai keluar. Kalau ekstrusi dia berarti, proses keluarnya magma ya dari dalam bumi menuju permukaan, ya. Kemudian merupakan daerah hiposentra gempa dangkal dan dalam ya. Hiposentra artinya pusat gempa di dalam bumi ya atau sering disebut sebagai earthquake focus. Kemudian penghancuran lempeng akibat pergesekan lempeng ya. Kemudian terbentuknya timbunan sedimen campuran ya yang disebut sebagai batuan bancuh atau melang ya. Contohnya adalah Kepulauan Mentawai ya, Pulau Simelu ya, Pulau Enggano itu merupakan melang ya dari hasil tumbukan antara lempeng Indo-Australia yang menunjam ke lempeng benua Eurasianya. Contoh pembentukan zona subduksi di bagian barat Amerika Selatan ya.
kemudian bagian barat Sumatera hingga selatan Jawa, kemudian terbentuknya pegunungan Andes ya, dan terbentuknya pegunungan Bukit Barisan ya. Bukit Barisan itu di sepanjang pantai barat Sumatera ya. Kalau pegunungan Andes juga sepanjang pantai barat Amerika, cuma Amerika Selatan. Ya, sering disebut Cordillera de los Andes ya namanya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, prosesnya. Ya, jadi sedikit aja. Ketika ya ada lempeng samudra ya, ini yang saya lingkari merah, oceanic crust ya, itu ketemu dengan lempeng benua atau continental crust, maka nanti lempeng samudranya dia akan menunjam ya, subduction ya, ke bawah ketemu dengan astenosfernya. Ya, ini mantel atas nih yang sifatnya kental cair ya, jadi kental cairnya pun tidak seperti air ya atau sirup ya, sebenarnya sekitar 1 hingga 2% batuan dia meleleh ya, atau melting point gitu ya, sehingga nanti dia bergerak ya karena adanya perbedaan suhu gitu ya, menjadi apa namanya, arus konveksi gitu ya. Nah, ke bawah kemudian kena panas dari astenosfer ya, kemudian dia meleleh melting. Nah, nanti akan bentuk magma di sini, aliran magma. Itu magma chamber lah, pusat magma ya. Ke atas ya, menyusup ke atas ya, kemudian membentuk jalur busur vulkanik ya sepanjang kerak benuanya. Nah, ini yang disebut tadi ya, namanya pembengkakan tepi lempeng benua ya bahasanya, pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Nah, atau busur vulkanik ya, continental volcanic arc. Oke, baik. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, selanjutnya. Kemudian, gerak konvergen yang kedua, yaitu antara lempeng samudra ketemu dengan lempeng samudra. Ya, jadi tadi ada lempeng samudra ketemu benua, yang sekarang lempeng samudra ketemu lempeng samudra. Nah, lempeng samudra ketemu lempeng samudra akan membentuk oceanic subduction zone. Ya, oceanic ya, berarti lempeng samudra ya, oceanic subduction zone. Di mana lempeng samudra yang lebih padat menunjam lempeng samudra yang kurang padat. Ya, jadi walaupun sama-sama lempeng samudra, tetapi secara berat jenis atau massa jenis itu tidak identik sama gitu ya. Maka yang lebih berat ya, maka yang lebih berat akan menunjam ke bawah ke bawah dari lempeng samudra yang lebih ringan. Kemudian pembentukan busur kepulauan ya, atau island arc yang merupakan andesitic volcano ya, atau gunung api andesitik ya, secara derajat keasaman dia merupakan yang intermediate atau tengah-tengah ya. Nanti kalau di geologi itu ada yang felsic nyebutnya andesitic ya, kemudian ada yang mafic gitu ya. Andesitic ya. Yang intermediate gitu ya, volcano yang intermediate secara derajat keasaman. Nah, kemudian pembentukan palung laut dalam di zona tumbukan ya tadi ya. Jadi ketika si lempeng samudra ketemu lempeng samudranya ya, tadi kan terbentuk oceanic subduction zone. Nah, di oceanic subduction zone ini akan membentuk palung laut dalam ya. Nah, misalnya adalah palung Mariana ya, yang merupakan tumbukan ya, hasil tumbukan dari lempeng Pasifiknya ya ketemu dengan lempeng Indo Australia, cuma yang bagian samudranya gitu ya, dan sebagian dari lempeng minor Filipina gitu ya. Jadi sebenarnya Mariana itu tempat tumbukan yang banyak ya, lempengnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian contohnya ya, saya rasa. Oke, baik. Nah, pembentukan busur kepulauan Filipina ya, pembentukan palung laut Mariana. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini gitu ya. Nah, di sini ada oceanic litosfer gitu ya, oceanic litosfer ya, kerak samudra ya, ketemu dengan oceanic litosfer juga. Ya, jadi bagian yang ini ya, oceanic litosfer yang saya anggap aja di sini saya kasih nomor 1 ya, di sini nomor 2. Nah, yang nomor 2-nya ini dia secara kerapatan, massa jenis ya, kerapatan atau densitas gitu ya, massa jenis, dia lebih berat ya dibandingkan dengan yang nomor 1 nih ya. Nah, sehingga yang nomor 2 akan menunjam ya ke bawah dari lempeng atau kerak samudra ya, atau lempeng samudra yang nomor 1 ini. Oke, sehingga nanti di sini mengalami pelelehan atau melting ya, kemudian membentuk dapur magma, magma chamber ya, kemudian dia berintrusi ke atas, nah membentuk jalur pegunungan vulkanik ya. Nah, ini yang disebut sebagai
volcanic island arc ya, atau busur kepulauan vulkanik gitu. Ya. Nanti yang bagian penunjaman ini akan bentuk trench ya atau palung laut gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik. Kita lanjut. Bismillah. Ini saya hilangin dulu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya itu konvergen ya antara benua ketemu dengan benuanya ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya konvergen bisa samudra ketemu benua, kemudian samudra ketemu samudra, kemudian benua ketemu benua ya yang ini ya. Nah, akan membentuk zona obduksi ya atau pengangkatan ya lawannya subduksi ya, kemudian membentuk jalur pegunungan non vulkanis ya. Misalnya adalah pembentukan jalur pegunungan Himalaya ya di mana kerak atau lempeng benua Eurasia dia ditumbuk oleh lempeng India ya, lempeng subkontinen. Nah, gitu ya nyebutnya lempeng subkontinen India. Nah, karena sama-sama benua maka dia tidak terjadi subduksi ya melainkan abduksi. Kemudian pegunungan Alpen dan pegunungan Ural. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat gambarnya di sini gitu ya. Nah, di sini ada continental lithosphere ya, kerak benuanya atau lempeng benuanya ketemu dengan continental lithosphere juga ya atau kerak benua juga gitu ya. Nah, dia bertumbukan gitu ya. Nah, sehingga bentuk zona pengangkatan ini ya, membentuk mountain range ya, pegunungan non vulkanik ya. Rangkaian pegunungan cuma dia non vulkanik. Karena tidak ada intrusi magma yang dihasilkan gitu ya. Nah, sering juga disebut sebagai collision ya between continental lithosphere ya dengan continental lithosphere gitu. Ya, collision ya. Nah, atau obduksi ya, obduksi. Oke. Baik. Selanjutnya. Oke, saya hilangin dulu. Cukup lama nih ya, mudah-mudahan sabar. Karena materi ini juga lumayan cukup sulit ya, butuh pemahaman nih gitu. Oke, cuma jangan semangat. Jangan semangat. Tetap semangat terus ya, tetap semangat terus. Ya jangan kasih kendor. Ya UTBK sebentar lagi nih. Oke baik. Nah selanjutnya. Kemudian konvergen sudah kita bahas ya. Selanjutnya ada divergen ya, yaitu merupakan gerakan lempeng saling menjauh ya. Jadi ada yang saling mendekat ya, ada pertemuan gitu ya, ada juga perpisahan. Enggak ya, pertemuan saling menjauh gitu ya. Oke, gerakan lempeng saling menjauh. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauh ini bisa terjadi di lempeng samudranya ya, yang akan membentuk perenggangan lempeng ya. Jadi dia merenggang gitu ya, merenggang disertai tumbukan di kedua tepi lempeng tersebut ya. Jadi maksudnya ketika ada lempeng samudra nih ya, dia merenggang ke sini, berarti bagian sini pasti akan bertumbukan dengan lempeng yang lain gitu ya. Karena kan bumi kita bulat ya, logikanya kalau yang satu bergerak pasti akan nabrak bagian dari lempeng yang lain. Kemudian membentuk tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge ya sepanjang tempat perenggangan lempeng-lempeng tersebut ya. Kemudian terbentuk aktivitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa berstruktur bantal ya atau pilolava gitu ya. Kemudian menimbulkan aktivitas gempa. Nah, contohnya adalah pembentukan punggung ya tengah samudra atau tanggul dasar samudra di sepanjang samudra Atlantik ya atau disebut Mid Atlantic Ridge ya, atau di Samudra Pasifik ya East Pacific Rise namanya atau di Samudra Hindia South East Indian Ridge. Misalnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ketika dia menjauh ya, ini nih, dia menjauh gitu. Nah, ya, cok akibat adanya istilahnya magma ya, magma yang dia berintrusi ya atau upwelling ya di beberapa literatur ya juga nyebutnya upwelling gitu ya, upwelling. Nah, gitu ya. Nah, ini dia bergerak gitu. Nah, ya ke kanan ke kiri ya sehingga nanti terbuka ya, terbentuk rift valley ya atau lembah gitu ya. Lembah yang curam ya. Nah, kemudian nanti dia membentuk jalur gunung api nanti memanjang ini. Ya, kalau di dasar samudranya ya, ini kan oceanic crust nih ya, dasar samudra ya.
Nah, ini semuanya disebut nanti Mid Oceanic Ridge gitu. Ya, pematang atau tanggul dasar samudra. Oke. Nah, baik. Selanjutnya. Oke. Nah, kemudian divergen juga bisa terjadi di lempeng benuanya gitu. Ya. Nah, kalau lempeng benuanya dia akan menghasilkan celah kontinen ya, celah kontinen. Nah, misalnya adalah pembentukan celah kontinen di Afrika bagian timur ya. Gini. Ya, jadi ketika dia lempeng benuanya gitu ya. Ini continental crust. Ya, ini juga ya sama ya, continental crust ya. Oke, ini dia menjauh gitu ya, bergerak saling menjauh ya. Nah, ini upwelling magma ya. Nah, gitu dari astronosfer ya. Nah, nanti bentuk magma di sini ya. Nah, dia kayak tertarik gitu ya. Tertarik atau apa istilahnya? Apa ya, tegangan atau stres ya yang bersifat tarikan ya, tension gitu ya. Set ya, tarik itu ya, maka ada bagian yang jatuh ya, nih ambruk sini ya gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, ini juga sama. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti akan bentuk ya ini lembah-lembah. Jadi upwarping ya itu jadi melengkung ke atas gitu ya. Tariknya melengkung ke atas. Nah, jadi bentuk lembah. Ya, ini lembah ya, ini lembah. Nah, sepanjang ini, sorry. Nah, ini sepanjang ini ya lembah-lembah gitu ya. Nah, ini lembah. Oke. Atau disebut Great Rift Valley ya, lembah retak besar ya. Itu di Afrika ya, bagian timur. Ya, nanti membentuk apa salah satunya danau ya, kayak danau gunung ya, gunung api Tanzania ya, itu juga merupakan hasil dari proses apa namanya divergen gitu ya di Afrika bagian timur ya gitu. Kemudian ada beberapa danau di sana, Danau Tanganyika misalnya ya, itu juga merupakan hasil proses divergen juga gitu. Ya, di sepanjang pantai timur Afrika ya, atau Afrika bagian timurnya. Oke, baik. Nah, kemudian ya. Nah, pergerak lempeng yang kedua ya, yang ketiga ya, maksudnya tadi ada konvergen, divergen, kemudian transform ya, atau transcurrent fault ya nyebutnya. Merupakan gerakan lempeng saling bergesekan ya. Nah, gerakan lempeng saling bergesekan ini dapat terjadi pada lempeng benuanya ya. Nah, ketika terjadi pada lempeng benua, maka akan membentuk sesar mendatar atau horizontal atau bahasanya strike slip fault ya, bertipe dekstral ya, yang ketika pergerakannya itu searah jarum jam ya, atau arah barat timur gitu ya, dekstral. Misalnya di sesar besar Sumatera atau disebut sebagai patahan semangkuk ya. Jadi di pantai barat Sumatera itu ya, selain ada Bukit Barisan ya yang terkenal, itu juga ada patahan semangkuk ya. Atau sinistral, berlawanan jarum jam atau arah timur barat ya, misalnya patahan Sorong di Papua ya, atau patahan Palu Koro ya, atau sesar Palu Koro, itu juga jenis sesar atau patahan yang sinistral. Contoh terbentuknya patahan atau sesar besar Sumatera tadi sudah saya bahas ya, Great Sumatran Fault ya, atau sesar Semangko yang tipenya dekstral ya, patahan atau sesar Lembang juga dekstral, kemudian patahan atau sesar San Andreas juga dekstral ya. Tadi yang sinistralnya sesar Sorong di Papua gitu ya, atau sesar Palu Koro ya. Nah, dia seperti ini. Ya, jadi apa namanya? Bergesekan gitu ya. Sret, 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 sret. Nah, gitu. Ya, bergesekan. Oke, baik. Kemudian ya, pergerakan transform ya, atau transcurrent fault ini juga bisa terjadi di lempeng samudranya ya. Nah, jadi misalnya pergerakan lempeng samudra ya, yang transform atau transcurrent fault yang menghasilkan offset pada tanggul dasar samudra ya. Jadi di tanggul dasar samudra sebenarnya juga terjadi pergerakan lempeng yang transform ya, atau bergesekan. Nah, jadi ini kan dia menjauhnya ya, ini menjauh ke sini ya, ini menjauh ke sini ya, ini juga ke sini, ini ke sini. Nah, tetapi bagian yang dia bergeser ini ya, nah, ini kan harusnya dari sini ke sini kan lurus nih. Nah, tetapi dia geser, ini geser ke sini. Nah, gitu. Ya, jadi ada proses bergesek, ya, bergesekan.
Nah, sehingga, jalur mid oceanic ridge-nya itu nggak sama ya, tidak lurus, ya gitu. Nah, ini belok ke sini kan, nah kemudian ada lagi ke sini, ya. Jadi ke sini sama, ke sini kan, satunya yang ini misalnya ke sini gitu ya, seret. Ya, oke. Nah, yang kelebihan-kelebihan ini namanya offset, ya offset, ya. Berbentuk offset di sepanjang mid Atlantic Ridge, oke. Ini saya hapus. Oke, baik. Jadi salah dah tuh. Oke. Ah, itu tadi ya, ini sudah kita bahas. Oke, baik. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya bawakan ya materinya tentang dinamika pergerakan lempeng tektonik. Ya, mudah-mudahan paham ya, tetap semangat terus, jangan kasih kendor ya demi UTBK SBMPTN 2021. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.